Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puncak perayaan Waisak di Candi Borobudur disemarakan dengan pelepasan ribuan lampion sebagai bentuk pemujaan terhadap Sang Buddha. Berbagai usaha kuliner berbahan dasar kelapa di Kota Solo ikut terpuruk akibat mahalnya harga kelapa. Dua calon haji asal embarkasi Solo meninggal dan dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Kenaikan harga kelapa yang meroket memukul pelaku usaha kuliner dan penjual kelapa. Harga kelapa saat ini mencapai Rp15.000 per buah atau naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Para pelaku usaha kuliner ikut terpukul dengan meroketnya harga kelapa. Mereka terpaksa menaikkan harga agar bisa bertahan. Seperti para pengusaha serabi di Kota Solo. Sejak awal tahun baru mereka mulai kelimpungan lantaran harga kelapa naik secara bertahap. Agar bisa bertahan, pelaku usaha tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga serabi yang menjadi kuliner khas Solo. Harga serabi original misalnya dinaikkan 200 perak dari Rp3.000 menjadi Rp3.200 per buah. Demikian pun serabi varian coklat juga naik dari Rp3.200 menjadi Rp3.400 per buah. Namun kenaikan ini berdampak pada turunnya omset penjualan hingga 30%. Per piece-nya 2.800 yang ori, naiknya cuma 3.000, cuma 2.200 rupiah. Sebelum lebaran itu ya sebelum lebaran itu udah naik, lebaran itu naiknya banyak sekali, sampai sekarang masih belum turun lagi. Ya lumayan banyak sih mas, ya sekitar 30%. Harga kelapa memang tak kunjung turun, malah terus naik sejak awal tahun baru. Harga kelapa saat ini menembus angka Rp15.000 per buah dari sebelumnya hanya Rp7 hingga Rp8.000 per buah. Menurut pedagang, kenaikan harga kelapa dipicu kurangnya pasokan dari petani kelapa. Nggak stabil, untuk saat ini nggak stabil, tapi memang luar biasa. Paling enggak ini mungkin antara normal setahun, paling bulanter setengah tahun. Itu kata orang sana ya mas ya. Saya enggak. Kalau di sini harga berapa sekarang? Di sini macam-macam mas. Yang paling besar 15. Paling besar 15. Itu 15.000 per butir. Per butir yang besar. Itu terbilang normal atau? Nah normal, dulu nggak sampai segitu. Dulu paling besar yang 7.000, 8.000. Para pedagang dan pelaku usaha kuliner berharap pemerintah turun tangan mengendalikan harga kelapa agar usaha mereka tidak bangkrut. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kabupaten Brebes ikut memukul mental anak-anak. Tidak hanya menyisakan kesedihan, mereka juga tercabut dari tempat tinggal mereka dan hidup di pengungsian. Trauma healing patut diberikan kepada anak-anak agar mereka bisa menatap masa depan dengan ceria. Kegembiraan terpancar lepas dari wajah anak-anak. Meski berada di lokasi pengungsian, mereka bisa melepas kejenuhan dengan bernyanyi dan menari bersama teman-teman. Anak-anak ini ikut terpukul karena harus meninggalkan rumah dan mengungsi di posko pengungsian selama 3 pekan terakhir karena bencana tanah bergerak menimpa desa mereka di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Mereka menempati 2 posko pengungsian yang disediakan pemerintah, yakni di Gunung Poh dan Dukuh Kerajaan. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena kondisi permukiman tak aman. Jalan-jalan desa sudah terputus dan amblas cukup dalam. Trauma healing diberikan agar kondisi mental anak-anak kuat dan pulih kembali. Karena mungkin yang pertama adalah trauma dengan kejadian bencana yang di sana tanah bergerak, kemudian kehidupan yang baru di tempat pengungsian. Kan tidak layak, mandi sulit, tidur seadanya, makanan juga mungkin tidak sesuka hati karena ada dapur umum di sana, sehingga perlu kita angkat kembali mentalnya, terutama anak-anak. Kaget dengan situasi yang tiba-tiba tidak sebagaimana biasanya, sehingga salah satu program kami pun
menyelenggarakan yang namanya mengadakan yang namanya trauma healing. Bencana tanah bergerak di desa Mendala memaksa 444 warga mengungsi. Trauma healing menurut orang tua anak sangat membantu memulihkan kondisi anak agar tidak murung lagi. Alhamdulillah ya, sangat menghibur anak-anak, bikin anak happy. Terus yang ibu lihat terhadap anak-anak ibu sendiri gimana pengaruh terhadap anak-anaknya? Yang tadinya pemalu sekarang udah berani sama teman-teman, udah berani bergabung. Biasanya kan sendiri, sekarang udah mulai sama teman-teman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Brebes mencatat hingga Senin 12 Mei 2025 jumlah rumah rusak akibat tanah bergerak mencapai 135 rumah dan 444 warga mengungsi. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Wisata Negeri Kayangan. Tempat wisata ini menyajikan keindahan panorama pemandangan alam antara Gunung Merapi dan Merbabu Kabupaten Magelang. Seindah apa? Berikut informasi selengkapnya. Keindahan antara dua gunung, yakni Merapi dan Merbabu yang saling berdampingan ini bisa Anda dijumpai di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Berdiri kokoh di hamparan perbukitan dan persawahan, pengunjung bisa menikmati keindahan dari Gunung Merapi dan Merbabu dari jembatan. Tak heran, warga ramai-ramai datang ke sini untuk bisa mengabadikan pemandangan indah ini. Apalagi ditambah adanya bangunan kastil kuno bergaya Eropa, jadi tambahan spot foto yang menarik saat datang ke Negeri Kayangan. Sebelumnya belum ada, baru ada kastil, Gapura Kastil dan Istana Negeri Kayangan. Tapi paling enggak ini sangat-sangat menjadi daya tarik tersendiri karena dapat spot yang sangat menarik di antara dua gunung Merapi dan Merbabu, dan itu menjadi khasnya Kayangan juga. Dan saya kasih nama Kahyangan Skibrit. Itu alasannya apa, Pak? Alasannya yaitu menghubungkan antara ya Merapi Merbabu, di situ ada jembatan penghubung ya Kayangan. Nah, di sini pengunjung juga bisa berkeliling desa wisata dengan menyewa mobil tua bak terbuka. Apa saja bisa dilihat saat berkeliling? Tentu pemandangan indah dari Desa Wonolelo dengan kegiatan pertanian warga sekitar. Menjual keindahan alam, yaitu karena terbentuk dari topografi yang ada di pegunungan. Kedua, kita juga melihat kearifan lokal, dan yang puncaknya di sini itu adalah untuk melihat sebuah karya desa yang membangun sebuah wisata yang luar biasa, Negeri Kayangan. Waktu datang paling pas di pagi hari, apalagi tempat wisata ini sudah buka sejak pukul 5 pagi dan tutupnya pukul 5 sore. Ditambah lagi udaranya masih sejuk dan suasananya masih sepi. Apalagi bisa melihat embun tipis yang menyelimuti pemandangan gunung dan persawahan desa. Kami ini dari guru-guru, kebetulan liburan. Mana Bu setelah sampai sini gimana kesannya? Oh, luar biasa, sangat indah, tempatnya sejuk, terus dapat melihat pegunungan begitu, dan ini baru pertama kali saya ada di sini. Untuk berkeliling di Jembatan Kayangan dan bangunan kastil, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp25.000 per orangnya. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang.